Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Ando Zamhari Roroyan dengan NIM 212 41010 1101. Oke. Dan saya berasal dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2 kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai UTS Algoritma dan Pemrograman 2, di mana ada sebuah studi kasus, di mana studi kasus tersebut membuat sebuah program segitiga rekursif. Jadi segitiga rekursif ini yang dimaksud adalah di mana ada segitiga dasar. Nah, kemudian segitiga dasar ini akan memiliki mutasinya seperti ini. Di masing-masing sisi akan muncul sebuah segitiga sesuai inputan. Misal inputannya 1, maka akan muncul segitiga dasar. Inputan 2, maka akan muncul segitiga lagi di masing-masing sisi segitiga dasar. Jika inputannya 3 dan seterusnya, maka akan muncul segitiga lagi di bagian sini, hingga seterusnya. Oke. Saya lanjut. Nah, studi kasus yang pertama itu tata caranya. Yang pertama, membuat sebuah program yang mana dapat menggambar segitiga secara rekursif. Jadi menggunakan metode rekursif untuk membuat segitiga yang bermutasi seperti yang tadi. Kemudian yang kedua, program meminta inputan level yang diinginkan dengan format integer. Jadi user akan diminta untuk menginput hanya angka untuk level dari segitiga rekursif. Yang ketiga, program menggambar segitiga dengan level sesuai inputan segitiga yang digambar secara rekursif. Jadi nanti akan menampilkan sebuah segitiga, level segitiga yang mana level tersebut sesuai dengan inputan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika levelnya 1, maka akan menampilkan segitiga dasar. Jika levelnya 2, maka akan menampilkan segitiga dasar dengan segitiga lainnya yang berada di sisi dari segitiga dasar. Next slide. Tahapan dalam menyusun program ini yaitu solusinya. Yang pertama, menggunakan library match dan tkinter. Library match ini berguna untuk kalkulasi yang nantinya akan berguna untuk mencari dari koordinat dan sudut-sudut yang ada dari segitiga. Sedangkan tkinter ini berfungsi untuk menampilkan area gambar dari segitiga. Kemudian menggunakan fungsi def rekursif untuk memecahkan solusi dari menampilkan gambar segitiga yang beranak. Jadi dari sisi segitiga itu akan menampilkan segitiga, dan dari sisi itu lagi akan menampilkan segitiga lagi hingga sampai ke bentuk yang lebih kecil. Kemudian membuat inputan integer. Jadi user hanya menginput sebuah integer, tidak boleh huruf, karena integer ini angka akan menjadi sebuah level dari rekursif. Kemudian membuat kombinasi kode dari canvas dan tkinter untuk menampilkan area gambar. Jadi canvas ini berguna untuk menampilkan windows atau tab atau area gambar yang akan digunakan untuk menggambar segitiga, dengan kombinasi tkinter untuk menampilkan area gambar. Kemudian membuat variabel koordinat dasar dan panjang segi dasar. Nah, variabel koordinat dasar ini agar kita tahu dasarnya yang menjadi patokan untuk membuat segitiga, dan panjang segi. Jadi panjang segi ini kita mau panjang seginya tuh berapa, 100 pixel atau berapa pixel dari area gambar kita. Kemudian untuk penjelasan algoritma yang pertama, langkah pertamanya itu kita harus mengimport library dari tkinter dan match yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk match ini agar memudahkan kalkulasi, memecahkan dalam pencarian koordinat serta sudut dari sebuah segitiga. Kemudian tkinter ini sebagai variabel tk nanti akan membantu untuk menampilkan gambar dari kanvas. Kemudian penjelasan algoritma kedua yaitu kita akan menggunakan fungsi def dengan nama fungsinya adalah draw. Kemudian indikatornya ini saya menggunakan variabel cnv atau canvas, level dan core level length atau panjang, kemudian titik A dan sudut yang mana variabel isinya adalah 0. Kemudian
saya membuat base case di mana menggunakan fungsi if. Jika variable level ini kurang dari core level, maka akan menjalankan base case tersebut, alias bermaksud bahwa recurse tersebut sudah selesai. Kemudian saya membuat variabel modifikasi di mana variabelnya ini mod berguna untuk sebagai patokan atau acuan untuk core level yang nanti akan digunakan untuk membuat sebuah segitiga. Jadi di mana jika core level ini di modulus 2, jadi setiap ada core level yang memiliki bilangan genap itu sama dengan 0, maka variabel mod ini nanti akan berubah menjadi -1. Sedangkan jika core level ini bukan genap alias ganjil, maka variabel mod akan menjadi angka 1. Nah, gunanya untuk apa? Jadi mod ini nanti sebuah segitiga yang dipanggil, itu jika tidak ada mod, maka anak segitiganya itu akan menampilkan seperti ini. Nah, dengan mod ini kita akan mereverse. Ini awalnya kan mod 1, kemudian dengan mod -1, segitiga anak ini akan berubah menjadi seperti ini. Seperti itu. Lanjut ke langkah 4. Saya membuat variabel koordinat dari masing-masing titik sudut segitiga, di mana ada koordinat A, B, dan C. Karena titik sudut segitiga ada 3. Nah, di sini variabel A dan AX dan Y saya menggunakan variabel dasar, di mana menggunakan variabel titik A di tata letak 0. Jadi nanti ada di bawah sini. Nah, ini koordinat dasarnya itu adalah AX-nya 250 dan koordinat Y dasarnya adalah 100. Kemudian untuk koordinat B dan C-nya menggunakan library math dengan metode cos dan sin serta radians, di mana di sini menggunakan modulus derajat 60 dan juga derajat 120 yang kemudian dikalikan dengan panjang, di mana panjangnya ini adalah 250 pixel. Nah, kenapa kok di sini menggunakan metode library math? Karena untuk menggambar segitiga yang ada di sudut B dan C itu menggunakan sudut. Jadi untuk menggambar sini kita tuh harus tahu koordinatnya. Kan awalnya sini X, ini Y. Yang awal kan sudutnya tuh 0. Nah, agar kita bisa tahu sudut B ini, kita akan menggunakan sudut 60 derajat. 60 derajat itu adalah segini. Nah, kemudian untuk C itu ada 120 derajat. 120 derajat muter lagi, maka ini 120 derajat ketemu sudut C atau koordinat C. Seperti itu. Lanjut. Ya di sini yang kelima, tahapan rekursif. Jadi di sini jika kondisi if variable level lebih besar dari sama dengan core level akan menjalankan rekursif, di mana sudut itu tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 2, dan tidak sama dengan 3 akan menjalankan atau menggambar segitiga yang rekursif. Jadi di sini create line ini fungsi untuk menggambar menarik garis dari sudut AX dan AY ini titik 1, kemudian menggambar ditarik garis ke titik kedua yaitu AX plus CX dan AY plus CY. Begitu pula dengan rekursif yang ada di bawahnya. Kemudian di bawahnya ini saya memanggil fungsi def lagi agar rekursif ini berjalan lebih dalam gitu, agar nanti menampilkan segitiga yang lebih kecil sesuai inputan level. Jadi di sini indikatornya tetap seperti tadi, ada variabel canva, level, core level, namun di sini ditambah 1, kemudian length-nya dibagi 3. Kenapa? Karena untuk membuat anak dari segitiga itu length-nya itu masing-masingnya itu adalah sepertiga di sini dan di sini.
Nah, ini jarak ke sini, dan ke sini itu masing-masing adalah 1/3. Seperti itu. Kemudian untuk bagaimana dengan untuk ke sini, untuk dari sudut dasar itu kan 1/3. Bagaimana dengan yang sudut yang sini? Tinggal ditambahkan 1/3 ditambah 1/3. Nah, ini adalah 2/3. Kemudian selanjutnya keenam, saya membuat variabel inputan, di mana di sini dengan format integer. Jadi user harus menginput sebuah angka, hanya angka, tidak angka bulat, yang mana nanti berguna untuk level dari sebuah segitiga. Jadi jika inputannya 1, maka segitiga dasar, inputannya 2, 3, dan seterusnya akan menampilkan segitiga yang beranak atau menampilkan segitiga-segitiga kecil yang berada di sisi-sisinya, segitiga dasar. Kemudian yang ketujuh, saya menggunakan variabel root. Root di sini variabelnya akan memanggil variabel yang TK tadi, TK yang sebagai TK dengan metode TK, fungsi TK. Kemudian saya menggunakan variabel canva, CNV, di mana variabel TK ini menggunakan metode canvas dengan indikatornya sebagai root. Dengan di sini ada width panjangnya 500 pixel dan tingginya 500 pixel. Di sini berguna untuk menampilkan area gambar nanti sebesar 500 pixel panjangnya dan tingginya 500 pixel. Nah, CNV ini dengan metode path. Nah, itu berguna untuk menampilkan area gambarnya. Nah, di sini saya menggunakan panjang dasar length, variable length-nya itu panjang dasar dengan sebesar 300 pixel. Kemudian koordinat dasarnya x dan y-nya dari koordinat A menggunakan 250 pixel dan 100 pixel sebagai patokan nanti untuk menggambar segitiga. Nah, di sini selanjutnya memanggil fungsi draw yang sudah dibuat tadi menggunakan fungsi def. Nah, draw ini kita panggil untuk memanggil rekursif sebuah segitiga tadi. Kemudian di tahap terakhir kita memanggil fungsi main loop. Jadi memanggil variabel root dengan metode main loop untuk menampilkan hasil dari rekursif yang mana dimasukkan ke fungsi canvas yang guna untuk menampilkan gambar segitiga hasil rekursif yang ada di def, fungsi def. Nah, sebelum ke kesimpulan atau cara kerja, saya akan mendemonstrasikan codingan saya. Oke. Nah, di sini ada codingan saya di mana yang sudah saya terangkan sebelumnya. Di sini mengimport library Tkinter dan Math. Oke, saya coba untuk menjalankannya. Choose your level. Jadi di sini user diminta untuk saya kira belum direcord, ternyata sudah sih. Stop. Oke. Ternyata sudah direcord. Choose your level. Jadi sini inputan level. Jadi misal level 1, level 2 itu akan berpengaruh pada banyaknya segitiga yang akan ditaruh di rekursif segitiga nanti. Jadi misal 1, maka akan menampilkan segitiga dasar. Sebentar. Oke, share screen-nya sudah betul. Nah, bagaimana dengan level yang nomor level 2? Terus salah. Nah, maka akan membuat segitiga beranak yang ada di sisi-sisinya. Jadi levelnya tuh lebih banyak. Kemudian level 3, nah, akan menampilkan lebih banyak segitiga. Bagaimana dengan 7? Nah, akan lebih banyak segitiga lagi dan lebih kecil lagi. Nah, sama akan menampilkan segitiga di setiap sisi segitiga, namun untuk bagian bawah ini tidak. Nah, kenapa kok tidak?
karena di sini saya menggunakan variabel angel. Nah, di sini agar nanti sebuah input segitiga itu tidak semua sisi itu ada anak segitiganya seperti yang tadi dengan sudut itu segitiga nanti akan ditampilkan seperti ini. Nah, dengan menggunakan angel sudut sama dengan 0 tadi, dimana nanti levelnya 3 itu maka akan menampilkan segitiga kecil di sini. Nah, di sini tidak akan muncul. Nah, seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya di sini create line AX, AC, AX ditambah CX dan AY ditambah CY. Jadi untuk misal untuk segitiga dasarnya ya. Di sini A, di sini C, di sini B, dan di sini C. Nah, jika level itu lebih dari core level ini isinya 1. Nah, ini kan kalau segitiga dasar tuh 1 ya, berarti 1 sama dengan core level, tetap menjalankan fungsi if ini, maka rekursif ini akan tetap berjalan, di mana nanti angel sudut tidak sama dengan 1, di sini akan create line AX. Nah, AX ini ada di sini, itu koordinat dasarnya, serta AY-nya ada di sini koordinat dasarnya. Kemudian akan ditarik garis ke CX. Jadi AX ditambah CX di sini koordinatnya, serta AY dan plus CY koordinat di sini. Nah, create line ini akan menarik garis ke sini. Nah, akan menarik garis seperti itu. Begitu pula untuk bagian ini serta ini. Di sini koordinat dasarnya di sini akan ditarik garis ke sudut B. Akan ditarik garis ke sudut B sini. Nah, untuk yang C ini adalah garis bawah sini, di mana dari sudut B ditarik garis ke sudut C. Dari sudut B ke sudut C. Nah, itu untuk inputan level 1. Nah, untuk inputan level-level seterusnya itu akan direkursif. Nah, di sini seperti ini. Jadi panjangnya itu dikalikan dengan 2/3 dan 1/3. Contohnya yang sudah saya jelaskan tadi, misal inputannya tuh levelnya 2, level 2. Nah, ini kan inputan segitiga dasar. Nanti untuk length 1/3 ini maksudnya nanti akan membuat koordinat di sini serta koordinat di sini. Begitu pula bagian dari B ke C, A ke B. Jadi di rekursif ini akan menggambar garis 1 per 1. Jadi 1 per 1 seperti ini, semacam itu. Oke, untuk penjelasannya ya tadi itu kan input level tuh misalkan tadi misal 1. Nah, level ini akan tersimpan memori integer yaitu angka 1. Kemudian di sini akan dimasukkan ke dalam ini akan dimasukkan ke dalam variabel level ini 1, kemudian masuk ke fungsi def level 1, dimana jika level ini kurang dari core level, padahal level ini 1 dan core level ini 1, maka ini tidak akan berjalan, maka akan menjalankan fungsi-fungsi yang ada di bawahnya. Nah, ini di sini bagian sini ada rekursif. Nah, di sini core level, setiap rekursif ini core level akan bertambah 1. Nah, ini akan sehingga nanti base case-nya, nah ini tadi ini breakdown-nya rekursif, di sini base case-nya, dimana nanti core levelnya ini bertambah 1. Nah, jadi kan core level ini 1. Kalau misal level ini 1 kurang dari core level, jadi core level ini kan misal bertambah 1, 2 itu kan lebih besar daripada levelnya 1,
maka akan base case-nya sudah terpenuhi, maka rekursif sudah selesai berjalan. Maka fungsi draw ini selesai dan akan lanjut ke fungsi tahap terakhir, yaitu root. Variable root dengan metode main loop akan menampilkan area menggambar tadi seperti ini. Mana ada? Iya. Misal inputannya 5. Nah, seperti itu cara kerja algoritma dan tahapan yang dalam pembuatan sebuah segitiga rekursif ini. Oke, lanjut. Masih recording. Oke. Lanjut ke PPT bagian kesimpulan atau cara kerja. Nah, di sini solusinya kita harus menggunakan library tagging terguna untuk menampilkan kanvas atau area menggambar dari sebuah segitiga yang nanti direkursif. Nah, kemudian menggunakan library math untuk membantu kalkulasi dalam mendapatkan sebuah sudut dan koordinat dari masing-masing titik sebuah segitiga. Kemudian rekursif, kita harus menggunakan rekursif yang tadi menggunakan fungsi def draw. Nah, rekursif ini guna untuk mendapatkan sebuah mutasi atau anak dari segitiga yang lebih kecil sesuai level inputan. Kemudian inputan integer, jadi inputan dari user itu harus sebuah integer karena guna untuk level itu kan harus berupa integer angka, level 1, level 2. Apabila sebuah huruf nanti akan error. Kemudian selanjutnya inputan ini sebagai level. Jadi inputan integer itu akan menjadi sebuah patokan level dari segitiga rekursif yang akan dibuat nanti. Nah, pada tahap rekursif itu akan ada sebuah seleksi fungsi if. Jadi ada base case dan ada breakdown. Jika base case itu belum terpenuhi, maka akan breakdownnya akan dijalankan hingga sebuah base case itu ketemu atau terpenuhi. Nah, di dalam breakdown itu ada program segitiga yang mana akan memprogram segitiga yang lebih kecil atau dimutasi seperti itu sesuai dengan level inputan. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan bermanfaat, dan apabila ada sebuah kesalahan tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Andrew Zamhari Royan dengan NIM 212410111101 dari Algoritma dan Pemrograman 2 kelas A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.